Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Pada pertemuan kali ini akan disampaikan di dalamnya pembahasan pelajaran ke-6 dari buku Fathus Salam Muslim Indonesia Lancar Bahasa Arab, belajar bahasa Arab terstruktur dan mudah. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan pelajaran ke-6, Ad-Darsus Sadis. Materi pertama ialah Syibhul Jumlah. Syibhun bermakna serupa. Jumlah dalam kurung jumlatun secara bahasa berarti kalimat. Ada catatan, kita lihat terlebih dahulu. Dalam bahasa Arab, kalimatun adalah kata dan jumlatun adalah kalimat. Jadi kalau disebutkan kalimatun, artinya dalam bahasa Arab ia adalah kata. Sedangkan jika disebutkan jumlatun, artinya dalam bahasa Arab ia adalah kalimat. Syibhul jumlah yaitu susunan kata yang menyerupai kalimat. Syibhul jumlah yaitu susunan kata yang menyerupai kalimat. Kalau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan anak kalimat. Syibhul jumlah bukanlah kalimat sempurna, walaupun telah tersusun dari beberapa kata, sehingga dibutuhkan kata tambahan yang sesuai untuk menjadikannya kalimat sempurna. Ya, ini syibhul jumlah bukanlah kalimat sempurna, walaupun telah tersusun dari beberapa kata, sehingga dibutuhkan kata tambahan yang sesuai untuk menjadikannya kalimat sempurna. Di antara syibhul jumlah adalah sebagai berikut. Yang pertama, yang termasuk syibhul jumlah adalah jar majrur. Yang pertama adalah jar majrur. Contoh, bil baiti, alal maktabi, bil qalami. Bil baiti, di dalam rumah. Alal maktabi, di atas meja. Bil qalami, dengan pulpen. Syibhul jumlah di atas tersusun dari huruf dan isim. Ia belum menjadi kalimat sempurna. Berikut adalah contoh kalimat sempurnanya. Jadi syibhul jumlah di atas ini adalah jar majrur, ya, yang tersusun dari huruf jar kemudian isim, ya. Ini adalah huruf jar dan kemudian ini adalah isimnya yang majrur berharokat kasrah karena didahului oleh huruf jar. Nah, ketiga kata ini walaupun sudah tersusun dari dua kata, fi dan al-baiti, ala dan al-maktabi, bi dan al-qalami, tapi belum menjadi kalimat sempurna. Ketika ingin dijadikan kalimat sempurna, maka harus ditambahkan kata yang sesuai. Misalkan di sini contohnya Muhammadun fil baiti. Muhammad di dalam rumah. Nah, ini sudah menjadi kalimat sempurna. Ya. Kata ini, kalimat ini sudah menjadi kalimat sempurna. Muhammad di dalam rumah. Kemudian al-kitabu ala al-maktabi. Buku tersebut di atas meja. Ini juga sudah menjadi kalimat
sempurna. Ya, Muhammadun ini tadi adalah mubtada ya. Sedangkan fil baiti dia menjadi khabarnya. Ya. Dan al-kitabu dia juga sebagai mubtada, isim yang mengawali kalimat. Kemudian alal al-maktabi dia adalah khabarnya atau keterangannya. Kemudian contoh selanjutnya, katabtu bil qalami, saya menulis dengan pulpen. Nah, katabtu di sini adalah fi'il ya, atau kata kerja. Ya, artinya saya menulis. Katabtu artinya saya menulis. Bil qalami dengan pulpen. Nah, ini contoh kalimat sempurnanya. Ada catatan, Anda akan mempelajari fi'il, kata kerja pada materi berikutnya insya Allah. Ya, kata kerja nanti insya Allah akan dipelajari pada pelajaran ke-6 ini. Kemudian di antara syibhul jumlah yaitu mudhaf ilaih. Contohnya di sini babu al-fasli, pintu kelas, gurfatu Jabirin, kamarnya Jabir, masjidu al-jami'ati, masjidnya universitas tersebut. Nah, di sini walaupun babu al-fasli sudah tersusun dari dua kata, namun dia belum menjadi kalimat sempurna ya. Dia hanya baru menyerupai kalimat, makanya dinamakan syibhul jumlah, menyerupai kalimat. Kenapa? Karena dia sudah tersusun dari dua kata, namun belum menjadi kalimat sempurna. Babu adalah mudhaf, al-fasli adalah mudhaf ilaihnya, dan seterusnya. Syibhul jumlah di atas tersusun dari dua isim ya. Babu, al-fasli, babu ini adalah isim, al-fasli ini adalah isim juga. Sedangkan isim yang pertama adalah mudhaf dan isim kedua adalah mudhaf ilaih. Ia belum menjadi kalimat sempurna. Berikut adalah contoh kalimat sempurnanya. Babu al-fasli maftuhun, pintu kelas tersebut terbuka. Gurfatu Jabirin wasi'atun, kamarnya Jabir luas. Masjidu al-jami'ati kabirun, masjid universitas tersebut besar. Nah, ini ketika dua kata ini dia berdiri sendiri, maka dia belum menjadi kalimat sempurna. Nah, oleh karenanya didatangkan keterangan yang sesuai ya untuk menjadikannya kalimat sempurna. Kemudian di antara syibhul jumlah adalah zaraf madhruf. Contoh, tahta al-maktabi, amama al-fasli, ba'da as-salati. Nah, syibhul jumlah di atas tersusun dari dua isim ya. Tahta al-maktabi, di bawah meja, amama al-fasli, di depan kelas, ba'da as-salati, setelah salat. Contoh-contoh ini, kata-kata ini adalah isim semua ya. Tahta adalah isim, al-maktabi adalah isim. Tahta dia fathah ya, atau mansub karena dia sebagai zaraf ya. Keterangan al-maktabi dia majrur ya, karena dia sebagai mudhaf ilaihnya ya, mudhaf ilaih dari isim sebelumnya. Begitu pula dengan amama al-fasli ba'da as-salati ya, dzaraf madhuruf.
Ya, contoh-contoh ini belum menjadi kalimat sempurna walaupun sudah terdiri dari dua isim, ya, atau dua kata. Berikut adalah contoh kalimat sempurnanya. Al-hakibatu tahta al-maktabi. Tas tersebut di bawah meja. Al-mudiru amama al-fasli. Kepala sekolah tersebut di depan kelas. Dhahabtu ba'da as-salati. Saya pergi setelah salat. Nah, di sini al-hakibah dia adalah mubtada, ya, isim yang mengawali kalimat agar kata tahta al-maktabi menjadi kalimat sempurna, ya. Tas tersebut di bawah meja. Al-hakibatu tahta al-maktabi. Dan seterusnya, ya. Contoh-contoh ini yang di bawah ini sudah menjadi kalimat sempurna. Kemudian di antara syibhul jumlah adalah na'at man'ut. Nah, ini juga na'at dan man'ut dia sudah tersusun atau terdiri dari dua kata namun belum menjadi kalimat sempurna walaupun menyerupai kalimat atau dinamakan dengan syibhul jumlah, ya. Contohnya talibun dzakiyun, pelajar yang cerdas. As-sayyaratu al-jadidatu, mobil yang baru. Al-kubu al-qadimu, gelas yang lama. Syibhul jumlah di atas tersusun dari dua isim. Ia belum menjadi kalimat sempurna, ya. Ini walaupun sudah tersusun dari dua isim belum menjadi kalimat sempurna. Zakiyun adalah na'atnya dan talibun adalah man'utnya atau kata yang disifati dan seterusnya. Berikut adalah contoh kalimat sempurnanya. Ibrahimu talibun zakiyun. Ibrahimu talibun zakiyun. Ibrahim adalah pelajar yang cerdas. Nah, ini talibun zakiyun sudah menerima kata tambahan yang sesuai sehingga kata ini atau kalimat ini sudah menjadi kalimat sempurna, bukan lagi syibhul jumlah. As-sayyaratu al-jadidatu li Hamidin. Mobil yang baru tersebut milik Hamid. As-sayyaratu al-jadidah na'at man'ut, ya, dia sebagai mubtada, isim yang mengawali kalimat. Li Hamidin, milik Hamid, ini adalah kata tambahannya sehingga menjadikan syibhul jumlah yang di awal ini sayyaratu al-jadidah menjadi kalimat sempurna. Kemudian al-kubu al-qadimu maksurun, gelas yang lama tersebut pecah. Al-kubu al-qadimu na'at man'ut, ya, dia syibhul jumlah belum menjadi kalimat sempurna dan disempurnakan dengan kata maksurun yang artinya pecah. Ini adalah mubtada dan ini adalah khabarnya. Kemudian di antara syibhul jumlah yang terakhir adalah isyarah musyar ilaih. Anda telah mempelajari bentuk hadza kitabun yang artinya ini adalah sebuah buku. Bagaimana jika seseorang ingin mengatakan buku ini? Maka bentuk hadza al-kitabu atau hadzal kitabu menunjukkan makna buku ini. Inilah yang disebut dengan isyarah musyar ilaih.
Hadza merupakan isim isyarah dan al-kitabu dinamakan musyar ilaih atau kata yang ditunjuk. Bentuk ini bukanlah kalimat sempurna atau syibhul jumlah, ya. Walaupun sudah tersusun dari dua kata, tapi belum menjadi kalimat sempurna dalam hal makna. Untuk menjadikannya kalimat sempurna, maka harus ditambahkan keterangan setelahnya. Nah, jika contoh ini, hadza kitabun, ya, hadza kitabun, ini adalah sebuah buku, ini adalah sudah menjadi kalimat sempurna, ya, sudah menjadi kalimat sempurna. Namun bentuk hadzal kitabu yang maknanya buku ini bukanlah kalimat sempurna, masih perlu kata tambahan untuk menjadikannya kalimat sempurna, ya. Jadi berbeda, ya. Hadza kitabun, kalau ini sudah menjadi kalimat sempurna dalam hal makna. Hadza kitabun artinya ini adalah sebuah buku. Kalau hadza al-kitabu yang menunjukkan makna buku ini masih perlu kata tambahan atau keterangan agar menjadi kalimat sempurna. Untuk menjadikannya kalimat sempurna, maka harus ditambahkan keterangan setelahnya. Contoh di sini, hadza al-kitabu jadidun. Nah, ya. Buku ini baru. Hadzal kitabu, buku ini. Kenapa buku ini? Keterangannya jadidun, buku ini baru. Nah, semoga bisa dipahami. Kita blok dulu. Kemudian materi selanjutnya ialah jumlah ismiyah, ya, jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah yaitu kalimat sempurna yang diawali dengan isim dinamakan mubtada dan dijelaskan oleh keterangan yang melengkapi isim tersebut dinamakan khabar. Pada pelajaran-pelajaran sebelumnya kita telah mempelajari contoh-contoh jumlah ismiyah, ya. Contoh-contoh kalimat-kalimat yang telah kita sebutkan sebelumnya dan juga pada pelajaran-pelajaran yang telah lalu merupakan contoh-contoh jumlah ismiyah, ya, jumlah ismiyah. Kita perhatikan dulu jumlah ismiyah yang lainnya. Yang pertama, al-kitabu jadidun, kitab tersebut baru. Al-kitabu adalah mubtada dan jadidun adalah khabarnya. Belum kita blok dulu. Nah. Kita ulangi. Al-kitabu jadidun, kitab tersebut baru. Al-kitabu adalah mubtada dan jadidun adalah khabarnya. Di sini al-kitabu adalah mubtada. Ia adalah isim ma'rifah. Ya, tanda isim ma'rifah diantaranya dia didahului alif lam, ya. Disebut isim ma'rifah karena didahului oleh alif lam. Kemudian jadidun adalah khabarnya, ya. Jadidun adalah khabarnya yang berupa isim nakirah. Tandanya ialah tanwin. Contoh selanjutnya ialah hadza kitabun. Ini adalah sebuah kitab atau sebuah buku. Hadza adalah mubtada, kitabun adalah khabarnya. Di sini hadza isim isyarah. Ya, dia adalah mubtada.
Dan kitabun dia adalah khabarnya, ya. Sama dengan contoh sebelumnya, ini adalah isim nakirah. Ya, tandanya ini tanwin, ya, tanwin. Kemudian selanjutnya qalamu Hamidin ala al-maktabi. Pulpennya Hamid di atas meja tersebut. Qalamu Hamidin adalah mubtada, ala al-maktabi adalah khabar. Ini qalamu Hamidin adalah mubtada, qalamu adalah mudhaf, dan Hamidin adalah mudhaf ilaihnya, ya. Ala al-maktabi adalah khabar, ala adalah huruf jar, dan al-maktabi adalah isim ma'rifah dalam keadaan majrur karena didahului oleh huruf jar. Contoh selanjutnya ialah huwa tabibun masyhurun. Dia adalah seorang dokter yang terkenal. Huwa adalah mubtada, tabibun masyhurun adalah khabarnya. Huwa di sini adalah mubtada, ya, dhamir munfasil. Tabibun masyhurun, dokter yang terkenal adalah khabarnya. Dia na'at man'ut. Nah, semoga bisa dipahami. Materi selanjutnya adalah jumlah fi'liyah. Fi'il secara bahasa bermakna perbuatan. Dalam ilmu nahwu, fi'il merupakan suatu perbuatan atau kondisi yang melekat pada pelaku, disebut fa'il dan terikat dengan waktu. Difahami pengertiannya. Kemudian jumlah fi'liyah adalah kalimat sempurna yang diawali dengan fi'il dan diikuti oleh fa'ilnya. Agar lebih jelas kita perhatikan contoh. Zahaba Muhammadun. Muhammad telah pergi. Muhammad telah pergi. Zahaba Muhammadun. Zahaba adalah fi'il, ya. Di sini zahaba adalah fi'il dan Muhammadun adalah fa'ilnya atau pelakunya. Zahaba adalah fi'il atau kata kerja, sedangkan Muhammadun disebut fa'il atau pelaku. Orang yang melakukan pekerjaan. Fi'il terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah fi'il madhi. Fi'il madhi adalah perbuatan atau kondisi yang telah terjadi sebelumnya atau kata kerja lampau. Contoh, zahaba Muhammadun. Muhammad telah pergi. Nah, di sini untuk menunjukkan makna fi'il madhi atau kata kerja yang telah lampau, ada kata telah, ya. Zahaba Muhammadun, Muhammad telah pergi, berarti sudah terjadi pada waktu yang lalu kepergian Muhammad, ya. Berarti Muhammad telah pergi, ya. Perginya sudah di waktu yang lalu.
Raja'a Yasirun. Yasir telah kembali. Berarti Yasir sudah kembali. Nah, ini disebut dengan fi'il madi. Kata kerja yang telah terjadi sebelumnya. Kemudian ada fi'il mudhari. Jika fi'il madi merupakan perbuatan yang telah terjadi sebelumnya, maka fi'il mudhari adalah perbuatan atau kondisi yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Ya, kalau fi'il mudhari ini punya dua waktu. Yang pertama sedang terjadi dan yang akan terjadi. Ya, kita perhatikan contoh. Yadhhabu Muhammadun. Yadhhabu Muhammadun. Muhammad sedang atau akan pergi. Muhammad sedang atau akan pergi. Jika ingin mengatakan, ya, jika seorang ingin mengatakan, mengungkapkan kata kerja yang mana dia sedang melakukannya atau akan melakukannya, maka digunakan bentuk fi'il mudhari'nya, ya. Karena fi'il mudhari' ini menunjukkan perbuatan atau kondisi yang sedang atau akan terjadi. Di sini Muhammad, ya, sedang pergi, berarti sedang dalam bepergian atau akan pergi. Contoh selanjutnya, yarji'u Yasirun. Yasir sedang atau akan pergi, ya. Jadi kalau misalkan kita punya teman namanya Yasir dan kita menceritakan kepada orang bahwasanya Yasir saat ini juga sedang kembali, ya, misalkan kembali dari bepergian dari suatu tempat, maka kita menggunakan fi'il mudhari'. Yasir sedang pergi, Yasir sedang kembali, yarji'u Yasirun, ya. Yarji'u artinya kembali, sedang atau akan kembali. Kemudian fi'il amr, ya. Fi'il amr adalah kata kerja perintah. Amr artinya perintah, ya. Fi'il amr adalah kata kerja perintah. Nah, contohnya di sini adalah idhhab, pergilah. Ya, idhhab, pergilah. Kemudian irji', kembalilah. Irji', kembalilah. Nah, ini adalah kata kerja perintah. Pada pelajaran ini Anda akan mempelajari fi'il madi terlebih dahulu, ya, step by step. Kita pelajari satu persatu sesuai dengan tingkat kemudahannya, ya. Dalam contoh di atas telah disebutkan zahaba, ya, zahaba. Zahaba ini artinya dia laki-laki telah pergi. Zahaba artinya dia laki-laki telah pergi. Kemudian raja'a. Raja'a artinya dia laki-laki telah kembali. Perhatikan bahwa telah melekat pada kedua fi'il di atas kata ganti orang ketiga mudzakkar mufrad. Artinya dia laki-laki. Secara makna kedua fi'il di atas telah menjadi kalimat sempurna karena di dalamnya sudah terdapat fi'il dan fa'il. Nah, jadi kata dhahaba dan raja'a ini sudah menjadi kalimat sempurna, jumlah fi'liyah, ya. Karena di dalam dhahaba sudah ada di dalamnya
kata ganti orang ketiga, muzakkar, ya. Jadi sudah melekat. Nah, kata ganti ini dalam bahasa Arab disebut dengan dhamir mustatir, ya. Disebut dengan dhamir mustatir. Kata ganti yang melekat pada fiil disebut dengan dhamir mustatir. Mustatir artinya yang tersembunyi. Dhamir mustatir berarti kata ganti yang tersembunyi. Nah, jadi kata zahaba dan roja'a sudah mengandung makna dia, ya. Tinggal menambahkan kata kerja bawaannya, ya. Zahaba, dia laki-laki telah pergi. Roja'a artinya dia laki-laki telah kembali. Nah, arti-arti ini sudah satu paket dengan kata-kata ini. Jika fi'il diikuti fa'il yang berupa isim alam, maka kata dia dihilangkan. Nah, kan kalau zahaba dan roja'a berdiri sendiri, maka artinya adalah dia laki-laki telah pergi atau dia laki-laki telah kembali. Namun jika fi'il ini, ya, kedua fi'il ini diikuti dengan fa'il yang berupa isim alam, yaitu nama orang, maka dalam menerjemahkannya kata dia laki-laki ini dihilangkan, ya, seperti zahaba Muhammadun, Muhammad telah pergi. Raja'a Yasirun, Yasir telah kembali. Nah, ini kata dianya dihilangkan. Jadi kalau menerjemahkan bukan Muhammad dia laki-laki telah pergi. Nah, itu nanti kan terjadi tumpang tindih dalam penerjemahannya, sehingga kurang tepat. Cukup ketika dikatakan zahaba Muhammadun, maka maknanya adalah Muhammad telah pergi. Sedangkan jika kata zahaba diucapkan sendiri, maka maknanya ialah dia laki-laki telah pergi. Berikut adalah tabel fi'il madi untuk semua kata ganti. Nah, ini dihafalkan. Kata ganti ada 14 ya dalam bahasa Arab. Begitu pula untuk fi'il, dia juga ada 14 kata ganti. Ya, ada 14 kata ganti. Ini adalah wazannya yang jadi semua fi'il mengikuti wazan-wazan ini, fi'il madhi, ya. Huruf tambahannya. Fa'ala artinya dia laki-laki telah berbuat. Ya, fa'ala ini artinya berbuat. Melakukan atau berbuat. Kemudian mereka berdua laki-laki telah berbuat, maka fi'il madinya adalah fa'ala dengan tambahan alif di akhir. Fa'alu, mereka laki-laki telah berbuat, ini tambahannya, dan seterusnya. Silahkan difahami kemudian dihafalkan, ya. Belajar bahasa Arab harus semangat menghafalkan, ya. Kemudian fi'il bisa digunakan dalam jumlah fi'liyah maupun jumlah ismiyah. Perhatikan contoh berikut. Raja'a al-muslimu.
artinya muslim tersebut telah kembali. Ini merupakan jumlah fi'liyah karena ia diawali oleh fi'il, ya. Ini adalah contoh jumlah fi'liyah karena kalimat ini diawali oleh fi'il, ya. Raja'a adalah fi'il dan al-muslimu adalah fa'ilnya atau pelakunya. Kemudian contoh selanjutnya, al-muslimu raja'a, artinya sama, ya. Yang atas sama yang bawah ini. Raja'a al-muslimu artinya muslim tersebut telah kembali, dan al-muslimu raja'a ini artinya juga sama, muslim tersebut telah kembali. Hanya beda susunannya saja. Kalau yang pertama fi'il dulu, kalau yang kedua isim dulu. Ini merupakan jumlah ismiyah, ya, karena ia diawali oleh isim. Nah, di sini al-muslimu adalah mubtada'nya dan raja'a adalah khabarnya. Nah, ini penting sekali. Silahkan diperhatikan betul-betul. Pada fi'il bentuk jamak, maka fa'il harus mendahulunya. Artinya harus dijadikan jumlah ismiyah, ya, sehingga menjadi al-muslimuna raja'u. Kaum muslimin atau orang-orang muslim telah kembali. Nah, di sini al-muslimuna adalah mubtada dan raja'u adalah khabarnya. Sedangkan apabila dikatakan tetap menggunakan jumlah fi'liyah, raja'u al-muslimuna, raja'u al-muslimuna, maka kalimat tersebut tidak tepat karena terdapat dua fa'il atau dua pelaku wawu jamak ini dalam tabel di atas, ya, sudah disebutkan, dan al-muslimuna yang bertemu langsung dalam satu kalimat tanpa pemisah. Nah, jadi ini jika dikatakan raja'u al-muslimuna, nah di sini ada fa'il, ya, yang bertemu tanpa pemisah, dua fa'il, satu, ini dua. Nah, ini kurang tepat, terjadi tumpang tindih, ya. Maka jika apabila kata al-muslimuna tetap berada setelah fi'il, ya, tetap dikehendaki jumlah fi'liyah, yaitu fi'il dulu baru isim, maka digunakan fi'il bentuk mufradnya, ya, sehingga menjadi raja'a al-muslimuna, sehingga menjadi raja'a al-muslimuna, bukan raja'u al-muslimuna, ya. Semoga bisa difahami, ya. Kalau belum paham silahkan dibaca berulang-ulang. Insyaallah paham. Hal ini juga berlaku pada bentuk musannanya, bentuk dualnya atau gandanya. Perhatikan contoh-contoh berikut. Ketika jumlah fi'liyah, ketika mufrad, maka kalimatnya adalah raja'a al-muslim, muslim tersebut telah kembali. Ketika musanna, ya sama, kalau fi'ilnya didahulukan maka raja'a al-muslimani, dua muslim tersebut, ya, dua orang yang muslim tersebut telah kembali. Ketika jamak, ya sama, kalau fi'ilnya didahulu dikehendaki ingin membuat jumlah fi'liyah, maka digunakan fi'il bentuk mufradnya, raja'a al-muslimuna, orang-orang muslim tersebut telah kembali. Kemudian jumlah ismiyahnya, dan ini kalau jumlah ismiyah maka kembali ke kaidah asalnya, ya, dikembalikan ke
masing-masing kata gantinya, ya, fi'il madinya. Al-muslimu roja'a. Ini roja'a kan buat kata ganti goib, ya, mudzakkar mufrad, ya, artinya dia laki-laki. Seorang muslim tersebut telah kembali. Roja'a ini buat goib mutsanna mufrad, mudzakkar, ya, buat kata ganti orang ketiga yang jumlahnya ada 2. Kedua orang muslim tersebut roja'a, telah kembali. Begitu pula dengan bentuk jamaknya, dikembalikan ke kaidah asalnya. Al-muslimuna roja'u. Orang-orang muslim tersebut roja'u. Roja'u bentuk kata gantinya mengikuti kata ganti mudzakkar, gaib, dan jamak, ya. Laki-laki, kata ganti ketiga, dan jamak lebih dari 2, al-muslimuna. Naam, semoga bisa difahami. Kemudian halaman selanjutnya adalah halaman latihan. Ya, seperti biasa, bagi yang ingin mengerjakan terlebih dahulu untuk menguji kemampuannya, silahkan di pause dulu video pembahasan ini. Jika sudah selesai, silahkan dicocokkan kembali, diputar kembali videonya. Latihan ke-6, At-tadribus sadis. Terjemahkanlah kalimat-kalimat berikut ke dalam bahasa Indonesia. Latihan pertama, liman hadzal daftaru ahwa li Khalidin. Milik siapa buku tulis ini? Apakah ia milik Khalid? La, hadza ad-daftaru li Muhammadin. Tidak, buku tulis ini milik Muhammad. Aina daftaru Khalidin? Di manakah buku tulis Khalid? Huwa ala maktabil mudarrisi. Dia di atas mejanya guru tersebut. Liman hadhihi sayyaratu al-jamilatu. Milik siapa mobil yang bagus ini? Ahia lit-tabibah. Apakah ia milik dokter perempuan tersebut? La, hadhihi sayyaratul jamilatu lil mumarridah. Tidak, mobil yang bagus ini milik perawat perempuan tersebut. Aina sayyaratut tabibah? Di manakah mobil dokter perempuan tersebut? Hiya fi dzalika syari'. Dia di jalan itu. Aina Abbasun? Di manakah Abbas? Wa fil mat'am. Dia di dalam restoran atau tempat makan tersebut. Wa aina Muawiyah? Ahwa ma'a Abbasin? Dan di manakah Muawiyah? Apakah dia bersama Abbas? La, huwa fil qa'ah. Tidak, dia di dalam qa'ah, aula. Adzhaba Ahmadu? Apakah Adzhaba Ahmadu? Apakah Ahmad telah pergi? Na'am, dzahaba Ahmadu ilal matari. Ya, Ahmad telah pergi ke bandara. Mata dzahaba? Kapan dia telah pergi? Dzahaba hadisan. Dia telah pergi barusan. Mata raja'a Umaru minal Qahirah? Kapan Umar kembali dari Kairo? Raja'a amsi. Dia telah kembali kemarin. Man tilkal mar'atu? Siapakah perempuan itu? Hiya tajiratun ghaniyatun.
dia adalah seorang pedagang perempuan yang kaya raya. Min aina hiya, dari manakah dia? Hiya minal Yaman, dia dari Yaman. Aina Khadijah, di manakah Khadijah? Zahabat ila Saidaliyah, dia telah pergi ke apotek atau klinik. Akharajat al-maridatu minal mustashfa, apakah pasien perempuan tersebut telah keluar dari rumah sakit tersebut? Naam, iya. Mata kharajat, kapan dia telah keluar? Kharajat yaumal ahad, dia telah keluar pada hari Ahad. Liman hadzal qamisu al-abyadu ahadza li Jabirin, milik siapakah kemeja yang putih ini? Apakah ini milik Jabir? La hadzal qamisul abyadu li Ammarin, tidak, kemeja yang putih ini milik Ammar. Waliman dzalika sirwalul aswadu adzalika li Hashimin, dan milik siapakah celana yang hitam ini? Dan milik siapakah celana yang hitam itu? Adzalika li Hashimin, apakah itu milik Hashim? Naam, dzalika li Hashimin, ya, itu milik Hashim. Hadhil akwabu al-jamilatu li Ummi Abbasin, gelas-gelas yang indah ini milik ibunya Abbas. Wa tilkal ashanu al-maksuratu li khalati hadzal waladin, dan piring-piring yang pecah itu milik bibinya anak ini. Latihan selanjutnya, isilah tasrif fi'il madhi berikut. Ini silahkan diisi ya. Tinggal menambahkan akhiran-akhirannya sebagaimana yang telah disebutkan pada tabel fi'il madhi di atas. Saya sebutkan sedikit contohnya. Zahaba artinya dia laki-laki, telah pergi. Kemudian tasrif ke bawah ya. Zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabata, zahabna, zahabata, zahabatuma, zahabatum, zahabati, zahabatuma, zahabatunna, zahabatu, zahabna. Begitu pula dengan roja'a dan kharaja, tinggal mengganti saja. Kalau yang di atas kan fa'ala, fa'ala, fa'alu. Nah ini tinggal ganti saja. Begitu pula tinggal mengisi maknanya untuk latihan ya. Tidak sulit, insyaallah mudah. Kemudian latihan selanjutnya, buatlah jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah dari kalimat-kalimat berikut. Yang pertama, para pelajar laki-laki tersebut telah pergi ke aula universitas tersebut. Jumlah fi'liyahnya ialah zahaba at-tullabu ila qa'atil jami'ah. Zahaba at-tullabu ila qa'atil jami'ati. Kemudian jumlah ismiyahnya ialah at-tullabu zahabu ila qa'atil jami'ati. Yang kedua, para pedagang laki-laki tersebut telah kembali dari pasar tersebut. Raja'a at-tujjaru minas suqi. Jumlah fi'liyahnya raja'a
at-tujjaru minas suqi. Kemudian jumlah ismiyahnya at-tujjaru raja'u minas suqi. Yang ketiga, para dokter perempuan yang cerdas tersebut telah keluar dari rumah sakit tersebut. Ketika dijadikan jumlah fi'liyah, maka kharajat at-tabibatu adz-zakiyatu minal mustashfa. Kharajat at-tabibatu adz-zakiyatu minal mustashfa. Jika dijadikan jumlah ismiyah, maka at-tabibatu adz-zakiyatu kharajna minal mustashfa. Nah, itulah yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga Allah senantiasa memberikan kefahaman kepada kita semua terhadap agamanya yang indah ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.